Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang ciamik, karena terus oposan dan juga kritis. Dimana kalau tidak di Mimbar Tube bersama saya Khairuddin. Masyarakat Indonesia memang harus panjang sabarnya. Ya. Sepanjang jalan, bukan hanya sepanjang usus 12 jari. Ya, karena di akhir tahun, ya, kado awal tahun 2025 sudah disiapkan, yakni kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% atau naik 1% yang tadinya 11%. Ya, dan ini merupakan amanat undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat yang terhormat. Ya, kita tahu Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau HPP, ya, itu sudah disahkan pada tahun 2022 yang lalu. Ya, di mana kenaikan 12% itu sudah ditetapkan dari tadinya 10% menjadi 12%. Di mana kenaikannya bertahap ya per April 2023 saat itu. Nah, April atau apa ya, artinya sudah naik ya dari 10% menjadi 11% dan per 1 Januari 2025 menjadi 12%. Ya. Jadi Anda jangan kaget ketika mungkin belanja ya ke minimarket atau kemudian ketika makan di kafe atau restoran dan lain sebagainya, tiba-tiba tagihannya melonjak. Ya, begitu juga dengan PPN di semua benda yang kita beli atau di semua jasa yang kita gunakan, entah itu internet, televisi dan lain sebagainya, itu juga akan ikut naik ya, karena PPN itu diinkludkan ke dalam harga yang kemudian dibayarkan oleh konsumen. Ya, jadi memang pengusaha itu cuma mengumpulkan pajak, mengutip dari rakyat, dibayarkan. Ya, jadi kitalah yang kemudian membayar pajak. Ya, jadi harus banyak sabarnya, harus banyak tadi ya, mungkin mengelus dada. Di saat yang sama, pemerintah akan kembali ya membuka program tax amnesty atau pengampunan pajak bagi para pengemplang pajak yang selama ini menyembunyikan hartanya di luar negeri untuk dilaporkan dan kemudian dihapus pajaknya dan juga dihapus dendanya, ya baru kemudian bayar pajak di tahun berikutnya. Luar biasa, ya. Belum lagi para pengusaha ya yang kemudian proyeknya menjadi proyek strategis nasional mendapatkan yang namanya tax holiday atau libur pajak. Sedangkan masyarakat kecil itu tax every day. Ya, setiap hari terkena pajak. Luar biasa memang. Dan itulah fakta dari sistem kapitalisme yang mengandalkan pajak sebagai tulang punggung ekonominya. Bahkan kita tahu hampir ya 90%, lebih dari 80% APBN kita itu ditopang oleh yang namanya pajak. Entah itu pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, dan pajak dan lain sebagainya. Ya, kita masih ingat ya kemarin di Boyolali UD Pramono ya, Pak Pramono ya, orang yang sangat luar biasa. Ya, Pak Pramono ini menjadi pengepul susu para petani di Boyolali. Kurang lebih 1.300 petani ya menjual susu hasil perahannya kepada UD Pramono. Namun apa yang terjadi? Pak Pramono ditagih pajak yang nilainya luar biasa. Ya, sampai 2 miliar. Ya, sampai kemudian ada pengurangan jadi 667 juta. Dan bahkan diblokirlah rekening UD Pramono. Luar biasa ya. Masyarakat ya yang kemudian membantu para petani yang hari ini ya, para petani, para peternak lokal yang tidak bisa ya menyalurkan hasil ya dari jerih payahnya. Bagaimana tidak ya? Karena ada pembatasan ya dari kuota susu lokal hanya 20%, sedangkan susu impor itu 80%. Luar biasa. Kenapa tidak kemudian menyerap susu dalam negeri dulu? Katanya mau membuat program susu bergizi gratis. Luar biasa. Kembali lagi ke pajak, ya. Inilah realita dari negara kapitalisme yang mengandalkan pajak sebagai mata
pencahariannya atau sebagai tulang punggung perekonomian. Padahal di saat yang sama, kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah tidak dikelola dengan baik oleh negara untuk membiayai negara, ya, tapi malah diserahkan kepada swasta, baik itu swasta dalam negeri, swasta asing dan asing. Luar biasa. Pemerintah hanya menerima dividen yang nilainya tidak seberapa, yang itu pun juga akhirnya dibancakan dari para ya pejabat rakus ya yang melakukan korupsi. Ini luar biasa. Jadi yang terjadi jika kita terus menerus ya bertahan pada sistem buruk kapitalisme yang terus akan menyengsarakan rakyat ya. Dalam sistem kapitalisme yang akan sangat diuntungkan adalah para pemilik modal, para oligarki ya yang punya kekuatan modal besar yang dekat dengan kekuasaan. Sedangkan masyarakat kecil ya akan terus menderita dan merana. Bayangkan saja ya, jika sumber daya alam di negeri ini dikelola dengan baik ya oleh negara dengan sistem yang baik tentunya, itu kita tidak perlu yang namanya pajak, tidak perlu yang namanya defisit anggaran ya, karena tadi estimasi pendapatan negara ya dari sumber daya alam misalkan emas, kemudian batu bara, nikel, timah, ya, kemudian apalagi banyak sekali minyak bumi, gas. Itu sudah sungguh luar biasa, ya. Ada ekonom yang kemudian menghitung itu nilainya bisa mencapai 4.000 sampai 7.000 triliun per tahun. Itu dari sumber daya alam tambang loh, yang kemudian baru beberapa saja. Sedang kita tahu apa sih yang nggak ada di Indonesia? Seluruh pertambangan ada di Indonesia, ya. Hampir semua jenis mineral pertambangan itu ada di Indonesia, hampir semua ya, walau tidak semua, hampir semua. Itu sudah mampu menutup APBN kita yang tahun 2025 dianggarkan di angka 3.500 triliun, ya kurang lebih 3.500 triliun, ya. Itu sudah surplus, ya, bahkan hampir 2 kali lipat. Itu belum tadi hasil laut. Belum lagi dari yang lain-lain. Dari hasil pertanian, perhutanan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Negeri itu salah kelola. Salah sistem. Sudah. Ditambah dengan orang-orang yang yang jahat. Ya, yang buruk. Ya, sudahlah. Ya. Kita tidak perlu berdebat masalah panjang lebar tentang kerusakan sistem. Kerusakan sistem itu sangat berpengaruh. Ya. Sudah dikatakan oleh Pak Profesor Mahfud MD ya, mengatakan bahwa bahkan malaikat pun ketika masuk ke dalam sistem Indonesia bisa menjadi iblis. Itu saking rusaknya sistem. Ya. Bahkan Raymond Chin ya mengatakan bahwa sistem itu bisa sangat berpengaruh ya. Katakanlah jika seorang itu baik ya dengan bisa memberikan kontribusi sampai 100 ya, di angka sampai 100. Tapi kemudian karena di dalam sistem yang buruk, paling dia maksimal akan bisa memberikan kontribusi 20 sampai 40. Itu pun ujungnya dia di penjara karena dianggap korupsi dan lain sebagainya. Karena tadi ketika orang yang baik masuk ke dalam sistem yang buruk ya, di lingkungan yang buruk yang sistemik itu, ya dia akan susah. Pasti ada tekanan batin, tekanan ya kerjaan, tekanan batin, kemudian juga tekanan pekerjaan, ya karena tidak baik. Ya, dia mau berbuat baik sesuai aturan, lingkungannya sistemiknya. Dan memang sistemnya sudah mengatur sedemikian. Ya, jadi ya mau tidak mau bahwa negeri ini membutuhkan solusi yang sistemik, ya. Solusi yang tidak mengandalkan pajak ya dalam sistem ekonominya. Dan sistem itu adalah sistem Islam, ya. Kaum muslimin ya di negeri ini adalah mayoritas. Ya, kita tidak kemudian mengatakan terkait mayoritas atau minoritas ya. Tapi sebagai seorang muslim ya, sebenarnya kita harus kembali ya kepada Islam ya. Dan Islam sudah mengatur itu semua. Kenapa ya? Kemudian kita harus berjibaku pada sistem hari ini yang semakin hari semakin menunjukkan kerusakannya.
Jadi, apakah Anda siap ya dengan kenaikan PPN 12% ya di saat yang sama eh, gaji ya terus ditekan di angka yang semakin rendah ya, bahkan BPS Badan Pusat Statistik baru saja merilis ya angka layak hidup di Republik Indonesia rata-rata naik menjadi 1,02 juta rupiah. Artinya seseorang dianggap layak hidup ya dalam 1 bulan itu kalau kemudian punya uang sebesar 1.002.000 rupiah atau 20.000 rupiah ya, ini 1,2 ya, 1 juta lah, katakanlah 1.020.000 ya, 1.020.000 itu layak. Coba Anda hitung ya, mungkin di estimasi di kota besar masing-masing ya, ya dengan biaya hidup di kota Jakarta katakanlah ataupun di Semarang, di Solo, di Surabaya, ya setiap kota beda-beda. Ya, tapi kalau standarnya 1,02 juta di Jakarta ya, mungkin bisa hidup ya. Tapi setiap hari Anda harus makan pagi, siang, malam dengan nasi uduk yang mungkin seharga 7.000 atau 8.000 ya tadi. Dan Anda nggak usah kemana-mana ya, di luar biaya kos, listrik, air. Ya, ya kalau punya rumah sendiri alhamdulillah 1 juta itu per orang ya. Luar biasa ya. Itu dianggap hidup layak. Ya, itu rata-rata. Ya mungkin tadi kalau mungkin hidup di wilayah pedesaan yang sudah punya rumah sendiri, kemudian tersedia apa namanya masih ada tumbuh-tumbuhan alam yang kemudian bisa dimanfaatkan, itu mungkin masih layak. Tapi tadi kalau di kota besar itu bukan lagi hidup layak, tapi apa namanya bisa menjadi ya tadi bertahan hidup sangat-sangat minim ya, luar biasa. Jadi apakah Anda mau terus bersabar ya dengan memanjangkan sabar Anda sepanjang jalan ya, namun Anda menderita dengan sistem yang rusak hari ini, atau kemudian Anda berjuang ya agar sistem Islam bisa diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.